Hadirin yang kami hormati, sidang promosi doktor akan segera kami mulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon doktor Saudara Muhammad Yopan dipersilakan masuk ruang sidang dan harap mengaktifkan video, kamera, serta audionya. Kami persilakan Ketua Sidang Bapak Teguh Dartanto untuk memulai sidang ini. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka kembali. Calon doktor Saudara Muhammad Yopan, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Profesor Renal Kasali, PhD, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi ilmu manajemen, kekhususan manajemen strategik dengan yudisium cum laude. Kita kasih aplaus dulu. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Muhammad Yopan atas gelar yang saudara peroleh. Selanjutnya saya persilahkan promotor Bapak Profesor Renal Kasali, PhD, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Terima kasih, Saudara Dekan. Pertama, saya ucapkan selamat kepada seluruh tim penguji dan kopromotor yang telah mengantarkan Saudara Muhammad Yopan sebagai lulusan yang cum laude. Suatu kebahagiaan bagi kita semua. Juga kemudian selamat untuk Saudara Yopan, juga pada keluarga Saudara Yopan yang tentu saja turut mengantarkan Saudara Yopan untuk memperoleh gelar yang prestisius ini. Saudara-saudara sekalian, adalah satu kebanggaan bagi profesor untuk mengantarkan generasi berikutnya menjadi orang-orang yang lebih hebat dari dirinya sendiri, dari generasinya. Saya sendiri adalah ketua program yang pernah memimpin program studi ini dan bahkan melahirkan program jurusan strategic management pada waktu itu. Dan saya juga adalah dosen dari beberapa orang yang hari ini sebagai penguji, dan suatu kebahagiaan bagi saya. Dan mereka telah menjadi orang-orang yang hebat yang benar-benar kami impikan seperti di masa lalu. Nah, saudara-saudara sekalian, profesor tentu selalu mengintai mahasiswa-mahasiswa hebat. Tetapi ternyata bukan hanya profesor yang satu ini yang mengintai mereka. Juga ada banyak profesor yang lain. Dan saya diceritakan betapa banyak mahasiswa yang sudah saya incar ternyata sudah ditangkap terlebih dahulu oleh profesor yang lain. Memang enak membimbing mahasiswa yang cerdas, yang diajak bicara, besoknya minggu depan sudah kembali lagi, mengantarkan dan membawa sesuatu yang lebih baru. Saya tidak heran kalau Saudara Yopan hari ini mendapatkan gelar yang dengan prestasi, dengan yudisium cum laude, ya, karena ini suatu proses yang cukup panjang. Nah, saudara-saudara sekalian, saya memilih menunggu mereka dan akhirnya salah satu yang datang kepada saya memang adalah Saudara Yopan. Tetapi sebagai seorang academician, kami tidak hanya mengajarkan membentuk mereka intelek, tetapi juga kami harus mengajarkan intelligence atau kecerdasan mereka. Intelek artinya adalah pengetahuan, artinya adalah keterampilan melakukan riset, artinya adalah memiliki degree academics yang memadai. Tetapi intelligence adalah lebih melahirkan mereka agar menjadi manusia yang utuh, bukan menjadi manusia robot yang hanya bisa berpikir mekanistik. Oleh karena itu, maka saya masih ingat ketika berada di kelas kami, salah satu yang kami coba berikan kepada mahasiswa ketika buku Harari muncul. Ya, Harari muncul dengan sejarah perubahan. Yang pertama, buku trilogi yang harus dibaca hanya dalam beberapa malam dan mahasiswa bisa menyimpulkan. Nah, saya kira ini mengantarkan sejumlah mahasiswa yang tadinya adalah berlatar belakang engineer menjadi lebih humanis karena bisa mengenal sejarah peradaban dan sejarah kehidupan. Bagaimana manusia menemukan api, bagaimana manusia mulai membuat perencanaan ketika menjadi hidup menetap dan kemudian menemukan cara-cara baru dan sampai ke hari ini dari Homo sapiens, a brief history of humankind, kemudian menjadi a brief history of the future, yaitu Homo Deus, dan kemudian 21 lessons for the 21st century. Saya kira 21 lessons itulah yang mengantarkan Saudara Yopan, karena pada waktu itu Harari mengatakan data is the new oil.
dan kemudian dia merasa bahwa apa yang dilakukannya telah benar. Saudara Muhammad Yopan meneruskan cita-cita dari guru fisikanya. Dia sekolah di sebuah SMA yang tidak terlalu terkenal dan sepanjang sejarah tidak ada yang masuk universitas negeri. Barangkali yang dimaksud adalah masuk ITB. Tapi guru fisika yang sangat dia kagumi bercita-cita dan mengungkapkan itu di kelas. Saya kira ini sangat penting sekali ungkapan itu diucapkan, bahwa dia bercita-cita agar ada muridnya yang diterima di ITB. Maka Saudara Yopan kemudian mengambil strategi, mengambil jurusan di ITB yang tidak terlalu banyak pendaftarnya, tetapi juga tidak paling bawah. Maka dia mengambil jurusan geofisika. Nah, geofisika sebetulnya adalah jurusan yang kemudian menjadi sangat terkenal, karena pada masa Saudara Yopan kuliah, pendapatan atau gaji tertinggi di perusahaan itu adalah eksplorasi migas. Bahkan perusahaan minyak dari Qatar pun memasang iklan di Indonesia untuk membajak tenaga kerja dari Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam dunia migas. Tapi Saudara Yopan kemudian bekerja di Astra sebagai IT support. Dan dia sejak itu berpikir bahwa sudah tempatnya di sana. Latar belakangnya karena yang bersangkutan adalah anak tunggal, mungkin karena bosan di rumah dan akhirnya kemudian terlalu banyak bermain dengan komputer, menyendiri dan menggunakan komputer. Tetapi sebagai engineer, Saudara Yopan mengatakan dirinya sangat engineering, sangat mekanistis, sangat number oriented, dan sangat kaku. Kemudian bekerja di dunia IT juga sangat kaku. Tetapi ketika kemudian mengambil jurusan manajemen, strategic management, dia merasa hidupnya menjadi berubah. Ini satu kebahagiaan mendengarkan kata-kata itu. Karena Saudara Yopan kemudian ternyata bertemu dengan dosen-dosen yang mengajarkan dengan teknik presentasi yang harus straight, yang jelas, teknik presentasi yang hidup, dan kemudian dia mulai merasakan bahwa teknik presentasi harus berubah. Dari Astra kemudian Saudara Yopan berpindah ke beberapa tempat sampai kemudian terdaftar dan memperoleh sertifikat yang sangat elit dari Cisco Company. Dengan pengetahuan yang cukup besar, yang cukup bagus dari Cisco, kemudian dia memiliki pengetahuan yang lebih luas karena belajar ilmu strategi, ilmu manajemen, dan Saudara Yopan kemudian berkenalan dengan beragam pihak. Sejak belajar ilmu manajemen, Saudara Yopan menyampaikan kepada kami gajinya naik 3 kali. Ya, ini satu hal yang membanggakan, ternyata bisa turut mensejahterakan. Ya, nah, gaji naik 3 kali dan sering tampil di dunia internasional, paling tidak setahun sekali, termasuk Amerika Serikat, menyaksikan presentasi kelas global dari tokoh-tokoh yang sering dia dengar namanya, dia baca tulisannya dalam berbagai jurnal, dan ternyata Saudara Yopan melihat orang-orang yang tulisannya begitu hebat ternyata bisa melakukan presentasi dengan mudah. Mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak mengimpresi tetapi membuat orang lain lebih paham. Saudara Yopan kemudian belajar itu semua dan kemudian mengantarkan yang bersangkutan. Hari ini saya sengaja bawa botol Amazon. Saudara Yopan bekerja di Amazon, di AWS, dan hari ini ada salah satu penguji Saudara Awaludin yang memang saya minta pada waktu saya menjadi komisaris utama di Angkasa Pura II. Saudara Awaludin adalah Dirut, dan saya masih ingat Saudara Yopan pernah saya minta melakukan presentasi di Angkasa Pura II. Ketika memberi presentasi masih agak berbelit-belit, tetapi Saudara Yopan masih mengajak orang lain karena belum begitu confident. Tetapi tahap berikutnya saya melihat Angkasa Pura II juga berhasil menjadi klien Saudara Yopan. Ya, ada kerjasama dan saya senang sekali melihat itu karena ada pembelajaran dan akhirnya Saudara Yopan lebih confident sampai kemudian berpindah ke AWS dan Saudara Yopan inilah yang selain kami memberikan tempat untuk tampil, ternyata Saudara Yopan juga sering kali memberikan saya brief tentang kebaharuan-kebaharuan. Tadi ada pertanyaan mengenai novelty, saya kira banyak kebaharuan yang dihasilkan. Oleh karena itulah saya banyak belajar tentang apa itu storage, apa itu pada waktu cloud masih baru dibuka, pada waktu PT Telkom melakukan beragam transformasi. Saya seringkali mengundang Saudara Yopan untuk menjelaskan secara personal, what is that, what is this? Karena Saudara Yopan adalah orang yang sangat mapan dan mengerti bidang-bidang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu selama perkuliahan, tugas kami sebagai seorang promotor dan pembimbing, sebagai dosen juga mengantarkan mahasiswa agar selalu bisa berpikir cepat, working memory, ya, kemudian bangun kerendah hatiannya, kesederhanaan, kemudian tentu saja juga pola pikir, kebaharuan, ya, confidence, bagaimana menghasilkan karya-karya yang relevan dan lain sebagainya.
Saudara Yopan juga telah mempelajari beragam jurnal sehingga karya ilmiahnya tadi sangat jelas. Saudara-saudara, ketika mempersiapkan ujian ini, sesungguhnya saya juga tidak cukup jelas ketika modelnya dibikin menjadi simple. Oleh karena itu saya minta Saudara Yopan tampilkan model yang lengkap, sehingga dari situ akan jelas sekali. Ternyata yang diuji adalah digital leadership itu memerlukan customer orientation. Saudara Yopan tentu telah belajar dari Jeff Bezos. Saya teringat ketika baru saja Saudara Yopan pindah dan kemudian bertemu dengan Amazon, dan Jeff mengatakan yang paling penting itu adalah customer obsessed. Itu adalah leadership dari Jeff Bezos. Sehingga dengan begitu maka setiap orang di Amazon harus memiliki obsesi untuk memahami customer. Saya kejar lagi, apa yang saudara maksud dengan digital leadership? Ini adalah kata yang sangat umum dan banyak orang yang masih bertanya, what is digital leadership? Akhirnya bertemulah satu kata yang saya tiba-tiba harus membuka kamus, profound. Ya, profound. Profound itu sebetulnya adalah samudra. Ya, seseorang yang memiliki karakter samudra, dia harus memiliki keluasan pengetahuan, tapi juga harus mendapatkan insight. Samudra artinya luas, tetapi lautnya sangat dalam. Keluasan dan kedalaman, memahami customer. Saya kira inilah sebuah persoalan yang sekarang dihadapi ketika pemerintah di seluruh Indonesia mencoba menjadikan pelayanannya sebagai smart city, tetapi menempatkan teknologi, tetapi tidak melakukan perubahan bisnis proses. Bisnis proses dan bisnis model tidak bisa dijalankan tanpa disentuh customer orientation. Ini adalah temuan yang sangat mendasar, yang kelihatannya sederhana, yang tadi sudah digali oleh Ibu Esni. Saya kira itu menjadi penting sekali karena kita di pemerintahan sering kali beranggapan customer orientation itu adalah sesuatu yang bisa kita paksakan. Ternyata ini menyangkut soal leadership yang berpengaruh pada hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa pemikiran-pemikiran Saudara Yopan ini sangat penting. Saudara Dekan minggu lalu pada waktu ujian, Saudara Zulkifli mengatakan dengan begini maka ujian bisa lebih mudah, lebih simpel karena karya mahasiswa ini sudah dimuat di jurnal internasional. Dapat saya laporkan bahwa paper atau penelitian Saudara Yopan ini sudah diterima di dalam International Journal of Business. Ya, walaupun bukan yang papan paling atas, tapi saya kira ini adalah jurnal yang cukup bergengsi. Namun demikian kami sebagai profesor, sebagai guru besar di UI masih memimpikan ke depan mahasiswa kami bisa menggunakan kebaharuan yang lain. Terutama khususnya Pak Dekan karena telah berkembang open science. Open science adalah sesuatu yang sangat berharga yang menciptakan kedamaian di muka bumi ini dan cara-cara baru. Melakukan presentasi atau publikasi dengan menggunakan jurnal adalah cara yang sangat konservatif dan memang dibutuhkan. Pada tahun 2012 misalnya New England Journal of Medicine baru saja merayakan 200 tahun peringatan jurnal ini. Begitulah digunakan oleh para profesor dan para akademisi di bidang kedokteran ketika melakukan riset secara pribadi atau akademis, kemudian melakukan submit papernya ke jurnal-jurnal, dan jurnal yang sangat bergengsi adalah jurnal seperti ini. Kemudian prosesnya sangat panjang, biayanya sangat mahal, kemudian dilakukan review oleh sejumlah peer, ya, dan kemudian setelah itu baru kemudian disajikan dan harus antri. Prosesnya sangat panjang sejak diajukan, namun sekarang mahasiswa harus lulus dengan cepat. Nah, open science inilah yang telah melahirkan terobosan-terobosan tanpa diketahui oleh tokoh-tokoh politik. Seperti misalnya ketika COVID-19, seorang profesor dari China kemudian menyerahkan temuannya itu pada temannya secara transparan di Australia. Dan setelah itu kemudian dimuat dan diberikan pada sosial media dan kemudian mereka melakukan kolaborasi. Terlepas dari keributan China dengan Amerika, ternyata hari ini ada ribuan profesor dari China yang berkolaborasi dengan ribuan profesor Amerika Serikat untuk melakukan terobosan-terobosan di bidang penyembuhan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, open science ini adalah science 2.0 yang hendaknya menjadi perhatian kita para akademisi dan mungkin bisa kita lakukan untuk terobosan-terobosan ke depan untuk mencegah, untuk mengatasi masalah kepentingan yang lebih besar lagi. Karena jumlah penduduk saat ini adalah 7,7 miliar dan akan menjadi 9,7 miliar pada tahun 2045, maka kecepatan menjadi satu dasar yang penting. Makanan harus diproduksi lebih cepat, dan kemudian informasi pun yang lebih baik harus bisa dilakukan lebih cepat, seperti menghasilkan vaksin yang kali ini bisa dihasilkan dalam waktu 11 bulan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin kembali kepada Saudara Yopan. Ketika Saudara Yopan mengikuti program dokter ini, saya tanya, bagaimana dukungan keluarga? Ada anak, ada istri. Maka kemudian Saudara Yopan
mengatakan, kalau begitu istri saya juga harus kuliah. Istri lulusan IPB kemudian mengambil juga program master di FKUI, ya, bidangnya adalah biomedics, dan setelah itu sekarang mengambil program doktoral di Fakultas Kedokteran UI sejak tahun 2019. Ya. Nah, Saudara Yopan sendiri adalah dokter yang selalu antusias, yang selalu bekerja dengan cermat, dan selalu kembali dengan dasar landasan yang kuat. Satu kebahagiaan bagi kami semua tentu adalah melahirkan Saudara Yopan sebagai penerus, ya. Semoga ini tidak hanya digunakan untuk bekerja untuk naik gaji yang berikutnya, karena naik gaji pertama, kedua, ketiga barangkali hanya hitungannya 10-15%, tapi ketika saudara memperoleh gelar bagus dan berpengetahuan, mempunyai wawasan yang luas, naiknya sudah sekian ratus %, tapi setelah itu dapat lagi posisi yang lebih tinggi. Namun kami harapkan dengan memperoleh gelar PhD dan cum laude bisa meneruskan pengetahuan yang sudah dipindahkan, ya, dikembangkan, menciptakan kebaharuan lagi di kemudian hari. Saudara Yopan memperoleh CEP, mengikuti CEP sebelumnya, ya, dan beliau mengagumi tokoh ya, sahabat Nabi Umar bin Khattab, ya. Nah, saya kira saya tidak ingin menjelaskan, nanti Saudara Yopan dalam sambutannya saya persilahkan seperti apa, karena sekarang ini banyak sekali orang yang memperoleh gelar tetapi menjadi manusia yang sombong. Tentu saja ini bukan kelulusan yang kita inginkan. Dan seperti apa Umar bin Khattab telah memberikan inspirasi kepada Saudara Muhammad Yopan sehingga bisa mengantarkan menjadi manusia yang bermanfaat dan tentu saja manusia yang bermartabat. Demikian sambutan saya. Saya ucapkan terima kasih pada Saudara Manrep Pasaribu dan Saudara Esti Balkiah, keduanya juga dulu adalah mahasiswa saya, ya. Terima kasih kepada para penguji yang sebagian juga adalah mahasiswa saya dulu, ya. Tapi rasanya saya selalu lebih muda tampak di mata, paling tidak di mata Ibu Devi barangkali, ya. Karena mungkin karena saya diberikan dukungan yang baik sekali oleh saudara-saudara. Terima kasih Devi, terima kasih saudara sekalian. Semoga sukses selalu beserta kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Muhammad Yopan untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan Dr. Yopan. Terima kasih yang terhormat Kepala Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen, promotor, para kopromotor, para penguji, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam acara hari ini, acara yang menjadi bagian penting dalam sejarah hidup saya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berbagai nikmat dan keberkahannya hingga akhirnya saya berada di hari ini. Sedikit cerita tentang S3 ini, jadi perjalanan doktor ini perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan, mulai dari seleksi SIMAK, mempersiapkan proposal, interview, hingga alhamdulillah akhirnya saya diterima di program S3 Strategic Management ini. Kemudian perkuliahan dilakukan selama 3 semester, kemudian dilakukan proses penyusunan disertasi, mulai dengan ujian proposal 1, proposal 2, pengambilan data di lapangan, pengolahan data, ujian terbuka seminar hasil, publikasi jurnal internasional, hingga promosi hari ini. Untuk itu, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak berikut yang telah berjasa besar dalam perjalanan pendidikan doktor ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan semuanya. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Teguh Dartanto, PhD, Dekan FEB, serta Prof. Irwan Adi Eka Putra, Ketua PPIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang telah memberikan pengalaman belajar yang sangat luar biasa di UI, mulai dari saat kuliah, awal kuliah hingga saat ini. Yang kedua, tentu saja terima kasih kepada promotor saya yang luar biasa, Prof. Renal Kasali PhD, Ibu Esni Balkiah, Bapak Dr. Manrep Pasaribu, yang selama 3 tahun ini bersama-sama sebagai tim dalam memberikan advice dan juga arahan dengan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Penguji Bapak Doni Abdul Khalid PhD, dan juga para penguji Bapak Dr. Muhammad Awaludin di Rut Angkasa Pura II, Ibu Ratih Diah PhD, Ibu Riani Rahmawati PhD, Bapak Dr. Setio Hari Wijanto yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan masukan yang sangat luar biasa untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini.
Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada semua guru besar dan dosen-dosen di PPIM yang sangat-sangat luar biasa, yang memberikan ilmu yang sangat-sangat banyak kepada kami sebagai mahasiswa. Yang kelima, saya ucapkan terima kasih yang terhingga kepada orang tua saya, Bapak Haji Tohar dan Ibu Neneng Herawati, yang telah membawa saya ke dunia ini dan membesarkan saya, mengantarkan saya dengan usaha dan doa terbaik. Sesungguhnya keberhasilan yang saya raih adalah keberhasilan orang tua saya. Tugas saya hanya menaati orang tua dan berbakti. Kemudian kepada mertua saya, Bapak Ujang Cici dan Ibu Nunung. Juga terima kasih kepada keluarga kecil saya, istri saya Ratnayani, dan kedua anak saya, Neva dan Antifa, yang dalam kesabaran merelakan waktu keluarga untuk saya gunakan sebagai waktu belajar, menulis, meneliti, dan menyelesaikan program S3 ini. Kemudian di S3 ini juga istri saya sedang mengambil kuliah juga S3 di program studi gizi, sebagaimana yang tadi Prof katakan, di Fakultas Kedokteran UI. Semoga istri saya cepat selesai, sehingga kita tidak memikirkan waktu dan biaya kuliah lagi. Kemudian sedikit flashback, sewaktu saya mengambil S2, tahun berikutnya istri saya juga ambil S2, dan ketika saya ambil S3, 2 tahun kemudian istri saya juga ambil S3. Jadi kami ketika belajar bersama, inilah cara kami untuk menguatkan dan juga menginspirasi satu sama lain. Kemudian terima kasih dan apresiasi yang luar biasa setinggi-tingginya saya sampaikan kepada teman-teman di angkatan saya, di S3 Strategic Management, kepada Dr. Hari Patria, kepada Dr. Muhammad Zulkifli, kepada Pak Nyoman Yetna, kepada Pak Dr. Darwin Silalahi, Mas Bayu, Mas Boy Bayu, Mas Alvin Siregar, Mas Aziz, Mas Deon, Pak Arif, Pak Oscar. Mereka adalah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya sangat bangga bisa bersatu kelas dengan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang kerap membantu saya dari masa kuliah hingga promosi saat ini. Tidak jarang dulu kami sering bergadang sampai jam 2 pagi, menjelaskan paper dan presentasi. Dan juga terima kasih kepada senior saya, Mas Dr. Adi Santoso, Mbak Diana, dan teman-teman senior lain yang sudah sangat berjasa dari awal kuliah hingga saat ini. Kemudian terima kasih kepada tim PPIM, Mbak Devi, Mas Wisnu, Mbak Banurati, Pak Herman, dan kawan-kawan semua yang sangat sabar dan tak kenal lelah membantu saya dari awal pendaftaran hingga kuliah saat ini. Dan juga terima kasih thank you so much to Lee Chiu Tan, Managing Director Amazon Web Service ASEAN, yang memberikan spirit dan kemudahan dalam menyelesaikan disertasi ini, serta teman-teman AWS yang juga hadir dari berbagai negara. Tak lupa juga terima kasih kepada Cisco System. Jadi Cisco System adalah perusahaan saya bekerja waktu awal saya S3 yang telah memberikan beasiswa kepada saya untuk kuliah S3 ini. Kemudian terima kasih juga kepada 75 pimpinan perusahaan IoT yang telah menjadi responden dalam penelitian ini. Di antaranya Bapak Charles Sutanto, Mas Ali Fahmi, Pak Tommy Sugianto, Mas Febri, dan lain-lain, yang juga saya jadikan sebagai narasumber dalam interview penelitian ini. Sedikit mundur beberapa tahun silam, sebelum saya join S3 ini, saya sadari saya bukanlah akademisi. Saya bukan ilmuwan, saya juga bukan penulis. Saya hanya pegawai sebuah perusahaan teknologi biasa. Kala itu saya gundah, saya gelisah, karena saya mengalami banyak sekali kekurangan dan ketidaktahuan. Untuk itu saya coba memutuskan untuk belajar, dan saya putuskan untuk belajar kuliah di UI. Waktu itu banyak yang bertanya, kenapa kok ngambilnya di UI gitu ya, nggak di tempat lain. Jadi waktu itu saya coba untuk mencari tahu, saya coba untuk bertanya, dan hasilnya yang saya dapat adalah ternyata S3 Strategic Management UI adalah pilihan terbaik yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk kuliah di sini, susah payah, tapi saya tetap berusaha karena ini adalah terbaik yang ada di Indonesia. Sejak awal kuliah, terus terang saya berharap untuk menjadi pintar, menjadi tahu banyak hal, karena memang itu kekurangan saya. Tapi setelah saya kuliah berhari-hari, bersemester-semester, bertahun-tahun, saya rasakan berbeda. Kenyataannya saya dapatkan sangat berbeda. Semakin banyak belajar di sini, saya makin merasa bodoh. Saya makin sadar tidak tahu banyak hal. Terus terang saya bingung apa yang terjadi, apakah saya salah kuliah, apakah saya tidak belajar, seperti itu. Saya dalam perenungan itu menemukan sebuah ungkapan yang tadi Prof. Renal katakan, ungkapan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang bahwa belajar itu punya 3 tingkatan. Yang pertama adalah barang siapa yang sampai pada tingkatan pertama, dia akan menjadi seorang yang sombong. Barang siapa yang mencapai di tingkatan kedua, dia akan menjadi seorang yang tawadu atau rendah hati. Dan barang siapa yang sampai ke tingkatan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Menarik apabila tingkatan ini coba kita analogikan dengan tingkat akademis.
Mungkin waktu dulu lulus S1 masih merasa sombong karena masih tingkatan pertama. Lulus S2 mungkin udah mulai menjadi tawadu. Dan S3, ketika kita lulus S3, harusnya kita merasa diri tidak tahu apa-apa. Di era modern ini, Steve Jobs juga berkata, stay foolish, stay hungry, agar kita bisa selalu menerima pengetahuan-pengetahuan baru. Semoga saya dan teman-teman semua yang ada di sini, kita semua berada di tingkatan ketiga, atau setidaknya kita berada di tingkatan yang kedua, yaitu menjadi orang yang tawadu dan rendah hati. Terakhir, mohon doakan saya agar tetap selalu memiliki semangat belajar hingga akhir hayat dan semua ilmu yang didapat dari semua guru di sini menjadi sebuah keberkahan. Berkah dalam arti bukan hanya bermanfaat buat diri kita sendiri, namun juga bermanfaat membawa kebaikan bagi orang banyak. Dan semakin banyak, semakin berlipat, bertambah kebaikannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.